Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 17. Waktu itu aku hampir tidak mau menerima kenyataan bahwa aku memang tidak dapat mengalahkan Kakanda Anusapati apapun caranya, katanya di dalam hati. Dan yang terakhir aku memang berhasil membunuhnya dengan curang. Namun setelah Tohjaya berhasil duduk di atas tahta, ia justru mengetahui tentang dirinya sendiri. Dan yang lebih parah, ia mengetahui bahwa sebenarnya rahasia ibunya itu telah banyak diketahui orang, terutama yang sebaya dengan Mahisa Agni. Tetapi karena ayahandanya adalah seorang raja yang besar, maka tidak seorang pun yang berani mengatakannya. Sementara itu, Ken Umang yang mendendam hatinya serasa menjadi semakin membara. Mahisa Agni baginya adalah hantu yang paling menakutkan meskipun pada masa mudanya ia pernah tergila-gila kepadanya. Karena itu, tidak ada cara lain untuk melapangkan hatinya selain membunuh Mahisa Agni, disetujui atau tidak oleh anaknya. Tidak ada kekuatan yang cukup untuk menumbangkan kekuasaan Tohjaya. Pengikut-pengikut Mahisa Agni tidak akan mampu berbuat apapun juga untuk membelanya. Ken Umang bergumam di dalam dadanya yang bagaikan akan retak. Sejenak itulah maka Ken Umang mulai berusaha sepenuh hati untuk menemukan orang yang dapat diupahnya untuk membunuh Mahisa Agni dengan cara yang kasar atau halus. Namun Mahisa Agni pun ternyata telah menyadari bahwa kemungkinan yang demikian itu akan terjadi. Itulah sebabnya maka ia menjadi semakin berhati-hati. Di hari-hari berikutnya, para pemimpin di Singasari melihat perubahan yang terjadi atas maharajanya yang sedang memerintah. Tohjaya menjadi pendiam dan lebih murung. Tidak banyak persoalan yang diperbincangkannya di dalam Paseban. Bahkan bicaranya pun rasa-rasanya telah berubah pula. Suaranya menjadi serak dan dalam. Hilangnya kedua anak-anak itu membuat Tuanku Tohjaya menjadi sangat murung, berkata seorang senapati yang kurang mengetahui persoalan yang sebenarnya. Namun sebenarnya persoalan yang berurutan telah membuat Tohjaya semakin murung. Tidak seorang pun yang kemudian berhasil menemukan Lembu Ampal. Tidak seorang pun pula yang dapat mengatakan di manakah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Tuanku, berkata Pranaraja. Lembu Ampal itu bagaikan hilang tidak ada bekasnya. Kedua anak-anak muda itu pun tidak lagi diketahui nasibnya. Setiap hari hamba mengirimkan prajurit-prajurit sandi menjelajahi kota ini. Tetapi mereka tidak pernah mendengar berita tentang keduanya dan Lembu Ampal. Tetapi rasa-rasanya Tohjaya tidak tertarik lagi meskipun setiap kali ia teringat usaha pembunuhan itu, dadanya rasanya berdesir. Mungkin Lembu Ampal sudah berhasil, desis Pranaraja. Tohjaya tidak menyahut. Dan Pranaraja berkata seterusnya. Jika demikian, tidak akan ada orang lagi yang akan dapat merintangi kekuasaan tuanku. Tetapi di dalam hatinya Pranaraja berkata kepada diri sendiri. Jika Lembu Ampal berhasil, ia tentu akan segera kembali untuk menerima hadiahnya. Tetapi Pranaraja tidak mengatakannya. Ia masih belum tahu pasti, apakah sebenarnya yang sedang mempengaruhi sikapnya. Kemurungan Tohjaya memang menimbulkan banyak pertanyaan di hati para pemimpin di Singasari. Namun tidak seorang pun yang dapat menebak arti dari kemurungan wajah ini selain Tohjaya sendiri dan ibundanya. Dalam pada itu Ken Umang masih saja memikirkan cara untuk dapat menyingkirkan Mahisa Agni. Sebenarnya Ken Umang sendiri sangsi, apakah dengan demikian rahasianya akan ikut terkubur bersama lenyapnya Mahisa Agni. Apakah Tohjaya dapat melupakan semua persoalan yang pernah dikatakan oleh Mahisa Agni? Namun demikian dendam yang membara di hatinya telah mendorongnya untuk melakukannya. Ia tidak peduli apakah lenyapnya Mahisa Agni akan berpengaruh pada Singasari, pada kepercayaan Tohjaya terhadapnya atau kepada apapun juga. Ia ingin melepaskan dendam, kemarahan dan kebencian. Apalagi setelah Mahisa Agni membuka rahasianya di hadapan anak laki-lakinya yang dimanjakannya selama ini. Ken Umang menyadari betapa sulitnya pekerjaan yang akan dilakukannya itu. Ia menyadari bahwa Mahisa Agni adalah orang yang pilih tanding, sehingga dengan demikian ia tidak akan dapat berbuat tanpa perhitungan yang sebaik-baiknya. Karena Ken Umang tidak dapat memecahkan cara yang akan ditempuhnya, maka ia pun kemudian memanggil Pranaraja pula. Karena Ken Umang tahu pula, bahwa Pranaraja lah yang mendorong usaha untuk menyingkirkan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Kau tidak dapat ingkar bahwa kaulah yang telah menyebabkan kedua anak-anak itu lenyap dari istana. Apakah hal itu karena Lembu Ampal benar-benar telah berhasil membunuhnya,
atau karena orang lain yang mendengar rencana itu kemudian menyelamatkannya. Hamba memang tidak akan dapat ingkar Tuan Putri. Apalagi di hadapan Tuan Putri dan Tuanku Tohjaya. Pranaraja, berkata Ken Umang. Aku minta pertimbanganmu, karena kau tidak akan dapat lari dari tangan Mahisa Agni jika ia mendengarnya. Pranaraja mengerutkan keningnya. Lalu dengan ragu-ragu ia pun bertanya. Maksud Tuan Putri? Baiklah kita menyeberang terus, karena kita memang telah basah kuyup. Pranaraja tidak menyahut. Karena itu, kenapa kau sekedar berusaha menyingkirkan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka saja? Kenapa bukan Mahisa Agni dan kemudian Ken Dedes dan anak-anaknya yang lain? Oh. Pranaraja termangu-mangu. Begitu banyak orang yang harus dikorbankan? Jika kau hanya sekedar menyingkirkan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, itu tidak akan banyak artinya. Keduanya memang orang-orang yang penting di Singasari. Tetapi kau harus memperhitungkan pula anak-anak Ken Dedes yang lain. Mereka adalah adik-adik Tohjaya, dan mereka adalah anak-anak Sri Rajasa yang lahir dari permaisuri. Pranaraja mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi semuanya itu akan dapat kau lakukan jika Mahisa Agni sudah tidak ada. Karena itu, yang pertama-tama dari kerja yang besar dan meyakinkan itu adalah membunuh Mahisa Agni terlebih dahulu. Pranaraja masih tetap ragu-ragu. Usaha untuk membunuh beberapa orang sekaligus, dan mereka itu adalah orang-orang yang penting di Singasari tentu akan menimbulkan banyak persoalan bagi Singasari sendiri. Namun Pranaraja pun mengetahui bahwa tekanan dari pembunuhan itu adalah pada Mahisa Agni. Jika Mahisa Agni sudah mati, maka semuanya itu seolah-olah sudah tidak akan mempunyai kekuatan apapun juga. Bagaimana pendapatmu Pranaraja? Ampun Tuan Putri, jawab Pranaraja. Sampai sekarang Tuan Putri Ken Umang apakah sudah pernah membicarakannya dengan Tuanku Tohjaya? Karena menurut pengamatan hamba, Tuanku Tohjaya masih agak berkeberatan untuk langsung berhadapan atas dasar kekerasan dengan Mahisa Agni. Persetan, desis Ken Umang. Tohjaya masih terlampau kanak-kanak. Ia masih selalu dipengaruhi oleh perasaan anak-anaknya daripada pertimbangan nalar seorang maharaja. Menurut pendapatku tidak ada yang perlu dicemaskan pada Mahisa Agni. Tuan Putri, berkata Pranaraja. Tetapi hampir setiap pemimpin dan senapati di Singasari memberikan peringatan itu. Peringatan apa? Bahwa Mahisa Agni mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada anak buahnya, terutama di Kediri. Sementara itu Panglima Pelayan Dalam yang datang langsung ke Kediri telah melihat pihak-pihak yang tentu tidak akan tinggal diam. Dengan tiba-tiba saja telah muncul seorang bekas Panglima pada masa pemerintahan Aku Tunggul Ametung dan bernama Witantra. Tentu ia bukan orang kebanyakan. Dan tentu ia mempunyai pengaruh atas lingkungan tertentu. Dan ternyata Witantra itu berpihak kepada Mahisa Agni. Apa artinya orang yang bernama Witantra itu? Apakah Tuan Putri tidak pernah mendengar sesuatu tentang dirinya? Tidak. Apakah Tuan Putri lupa bahwa hamba adalah orang yang banyak mengetahui semasa Aku Tunggul Ametung berkuasa, dan hamba mengetahui pula hubungan keluarga antara Tuan Putri dengan Witantra? Ken Umang tersentak mendengar jawaban Pranaraja itu. Namun kemudian ia memaksa dirinya untuk tetap tegak sambil berkata, baiklah jika kau memang mengetahuinya Pranaraja. Tetapi kita sama-sama orang yang sekarang mempunyai celah masing-masing. Kita di hadapan Mahisa Agni adalah orang-orang yang penuh dengan noda. Aku mendendamnya, dan kau telah berusaha melenyapkan kedua anak-anak itu. Tetapi Tuan Putri, perintah untuk membunuh kedua anak-anak muda itu keluar dari Tuanku Tohjaya sendiri. Semula ia tidak bermaksud demikian. Namun kaulah yang telah memaksanya atau setidak-tidaknya mempengaruhinya. Pranaraja menarik nafas. Sekarang, usahakan agar kita terlepas dari tangan Mahisa Agni jika pada saatnya ia mengetahuinya. Jika ia tahu bahwa kau adalah otak dari usaha membinasakan Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, maka lehermu akan dicekiknya sampai mati tanpa kesulitan apapun karena setiap orang berpendapat bahwa membunuh Mahisa Agni akan sama dengan memecah Singasari. Pranaraja termenung sejenak. Nah, pikirkan masak-masak. Tuan Putri, berkata Pranaraja kemudian. Membunuh Mahisa Agni adalah pekerjaan yang sangat sulit. Ia adalah seorang yang memiliki kemampuan hampir di luar batas kemampuan siapapun juga selain Tuanku Sri Rajasa semasa hidupnya. Kau bodoh.
sudah barang tentu tidak akan dilakukan oleh 1-2 orang. Tetapi dengan sekelompok orang yang atas dasar perhitungan, pasti dapat mengalahkannya. 10 orang maksud Tuan Putri. Kira-kira. Atau jika perlu 20 orang, atau 30. Kita menyerang bangsalnya. Kau memang dungu sekali. Tentu tidak. Tentu tidak di halaman istana ini, geram Ken Umang. Tetapi kau harus memancingnya keluar dengan alasan apapun. Misalnya seseorang melihat tempat persembunyian Ranggauni dan Mahisa Cempaka, dan memberikan petunjuk kepadanya agar ia mengambilnya dengan diam-diam. Pranaraja mengerutkan keningnya. Sepeninggal Mahisa Agni, kau dapat menjebak pengawal-pengawal yang ada di bangsal itu. Jika pengawal-pengawal itu menyertainya, mereka adalah pengawal-pengawal biasa. Berapa jumlahnya dapat diperhitungkan. Jika seorang senapati pilihan membawa pasukan segelar sepapan, tentu akan dapat membunuhnya, betapapun ia seorang yang memiliki ilmu yang sempurna. Pranaraja termangu-mangu. Wah, kau adalah otak dari usaha membinasakan Ranggauni dan Mahisa Cempaka, maka lehermu akan dicekiknya sampai mati tanpa kesulitan apapun karena dengan demikian kau pun akan terbebas dari tangannya jika pada saatnya rahasia rencana pembunuhan Ranggauni dan Mahisa Cempaka dapat diketahui orang. Pranaraja tidak segera menjawab. Pranaraja, berkata Ken Umang kemudian. Kau mempunyai banyak hubungan dengan para senapati. Jika sekiranya Tohjaya tidak menghendaki pembunuhan ini terjadi, kau tidak perlu minta pertimbangannya. Kau dapat menawarkannya kepada seorang senapati dengan pasukan pilihan. Kau dapat menawarkan upah yang tinggi baginya. Aku akan menyediakannya. Aku mempunyai seperti permata yang nilainya tidak terhitung besarnya. Aku dapat memberikannya segenggam mutiara atau intan berlian yang dapat dibagikan kepada para prajurit itu. Atau jika masih kurang, aku dapat memberikan 1/4 dari seluruh isi peti itu kepada mereka. Pranaraja mengangguk-angguk kecil. Katanya kemudian, Tuan Putri, jika demikian hamba akan mencobanya. Hamba akan menghubungi seorang senapati yang pernah menunjukkan keunggulannya bersama pasukannya. 1/4 peti permata akan menjadi pendorong kepada mereka untuk menerima tawaran Tuan Putri itu. Tetapi hati-hatilah. Kau tentu tidak akan mengatakan bahwa akulah yang telah memerintahkan kepadanya. Maksud Tuan Putri? Desis Pranaraja. Jangan menambah orang-orang yang mengetahui rahasiaku. Kau tidak perlu mengatakan siapa yang akan mengupah mereka. Tetapi kau dapat meyakinkan bahwa upah itu mempunyai jaminan akan terbayar. Dan Tuan Putri akan membayarnya kelak. Kau gila. Jika aku ingkar, kau dapat membuka rahasia ini kepada siapapun juga. Baiklah Tuan Putri. Hamba akan mencoba mencari jalan, tetapi untuk mendapatkan orang yang berani menanggung akibat perlawanan dengan kekerasan menghadapi Mahisa Agni bukannya pekerjaan yang mudah meskipun sepasukan segelar sepapan. Kau dapat menghubungi salah seorang panglima yang paling membenci Mahisa Agni, atau yang dapat kau libatkan dalam usaha pembunuhan Anusapati. Seperti kau sendiri, maka setiap orang yang terlibat saat kematian Anusapati, mempunyai kemungkinan serupa di hadapan Mahisa Agni. Baiklah Tuan Putri. Mahisa Agni pun sebenarnya adalah seorang manusia biasa. Pada saatnya tentu ada orang yang akan mampu membinasakannya. Tetapi cepat-cepatlah bekerja. Hamba Tuan Putri. Hamba akan segera melakukannya. Ingat, bahwa kau sendiri adalah sasaran dendam Mahisa Agni itu, seperti juga aku, dan orang-orang yang terlibat kematian Anusapati, yang sebenarnya termasuk Tohjaya sendiri. Jika kau mengingkari persepakatan kita, kau akan dicekiknya sampai mati. Pranaraja tidak dapat bersikap lain. Ia harus memenuhi permintaan Ken Umang. Bahkan sebenarnya lah ia sendiri memang ingin menyingkirkan Mahisa Agni untuk selama-lamanya. Bukan hanya Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Sementara itu, maka Pranaraja pun mulai mencari-cari keterangan, siapakah yang sebaliknya dipergunakannya untuk membunuh Mahisa Agni. Kini ia sudah mendapatkan jaminan untuk mengupah orang itu dari Ken Umang. Upah yang cukup banyak bagi mereka yang berhasil. 1/4 dari isi sebuah peti yang penuh dengan permata. Tetapi Pranaraja tidak dapat berbuat tergesa-gesa. Jika ia salah sasaran, maka persoalannya akan menjadi lain. Dan barangkali ia sendirilah yang akan lebih dahulu dipeluk oleh maut daripada Mahisa Agni. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka telah berada di sebuah padepokan terpencil.
Padepokan yang dibangun oleh Witantra pada saat ia membuang diri dari pergaulan setelah ia dikalahkan oleh Mahisa Agni di dalam perang tanding. Di padepokan itulah ia kemudian mendapatkan kesempurnaan dari ilmu yang diturunkan oleh gurunya. Di padepokan yang terpencil itulah ia bersama adik seperguruan Mahendra, mencoba mencari-cari dan menyusun kelengkapan dari ilmu yang disadapnya dari gurunya, sehingga keduanya berhasil mencapai tingkat tertinggi dari olah kanuragan. Kini ia tidak tinggal sendiri dan keluarganya saja di padepokan itu, tetapi ia kini bersama dengan 2 orang dari Istana Singasari yang memencilkan diri, diiringi oleh beberapa orang prajurit yang mengawalnya. "Apakah kalian kerasan tinggal di sini?" bertanya Witantra kepada kedua anak-anak muda itu. "Tentu Paman. Di sini rasa-rasanya kami mendapatkan ketenangan," jawab Ranggawuni. "Di sini udaranya sangat sejuk. Dan seakan-akan padepokan ini merupakan daerah yang paling damai dari seluruh wilayah Singasari," sahut Mahisa Cempaka. Witantra tersenyum. Katanya, "Mungkin kedamaian dan ketenangan ini pada suatu saat akan segera berubah, jika petugas sandi dari Istana Singasari mencium berita bahwa kalian berdua ada di sini, maka keadaan akan segera berubah. Karena itu, kalian harus tetap berhati-hati. Jangan bermain-main terlampau jauh, dan ingat, jangan hanya berdua. Jika kalian ingin berjalan-jalan keluar padepokan ini, kalian harus disertai oleh 2 atau 3 orang pengawal. Mungkin kalian tiba-tiba saja bertemu dengan petugas-petugas yang bertebaran di seluruh Singasari untuk mencari kalian." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mengangguk-anggukan kepalanya, namun pesan itu rasa-rasanya telah mengusik perasaan damai dan tenang selama mereka di padepokan itu. Tetapi mereka pun menyadari bahwa setiap kelengahan akan berakibat bencana. Karena itulah maka setiap hari keduanya selalu berjalan-jalan bersama 2-3 orang pengawal. Apalagi jika mereka keluar dari padepokan dan menyusuri tanah Pategalan. Beberapa orang penghuni padepokan ini rasa-rasanya mempunyai sifat dan tabiat yang lain dengan orang-orang Singasari, desis Mahisa Cempaka. "Sudah tentu," jawab Ranggawuni. "Mereka adalah orang-orang yang dengan sengaja memencilkan diri. Menyerahkan hidup mereka kepada ketenangan dan kedamaian. Mereka tidak ingin berbuat lebih banyak dari yang mereka lakukan. Tetapi mereka dengan demikian merasa dekat dengan penciptanya." Mahisa Cempaka mengerutkan keningnya. Dan Ranggawuni berkata seterusnya, "Bukankah begitu kata Paman Witantra kepada kita?" Mahisa Cempaka tersenyum sambil mengangguk. "Ya, mereka tidak mempunyai cita-cita yang lain dari ketentraman hidup. Kini dan kelak yang abadi." "Nah, bukankah begitu? Tetapi siapakah mereka sebenarnya?" Mahisa Cempaka tiba-tiba bertanya. "Mereka seakan-akan terlempar ke daerah ini dengan diselubungi oleh rahasia yang tidak dapat ditebak." Ranggawuni menggelengkan kepalanya. Katanya, "Tentu kita tidak tahu. Tapi kita dapat menduga bahwa mereka terlempar ke daerah ini tanpa kesengajaan. Mungkin mereka perantau yang jemu melihat kehidupan di tempat-tempat aman. Ketika mereka melintasi daerah yang tenang ini, mereka minta izin untuk tinggal di sini pula. Atau barangkali sebagian memang datang bersama Paman Witantra. Mungkin pelayannya semasa lampau. Bukankah Paman Witantra itu dahulu seorang panglima dari Tumapel?" Mahisa Cempaka menganggukkan kepalanya. Tetapi keduanya kemudian tidak membicarakan lebih lanjut. Mereka hanya merenungi saja orang-orang yang bekerja dengan tidak banyak berbicara. Orang yang nampaknya jarang sekali berhubungan dengan dunia di luar mereka. Wajah mereka selalu bersungguh-sungguh. Namun terbayang ketenangan dan kedamaian di hati mereka. Harapan yang mantap bagi hidup mereka yang abadi kelak. Hidup abadi dalam pelepasan segala macam derita kehidupan fana. Namun dalam pada itu, kedua anak-anak itu tidak hanya sekedar bersembunyi, dan sekali-kali menghirup udara pagi di padepokan yang sepi. Sejak mereka berada di padepokan itu, Witantra sudah mulai memperkenalkan mereka dengan olah kanuragan. "Jangan mengganggu ketenangan orang di padepokan ini dengan tingkah yang bagi mereka tentu dianggap aneh," berkata Witantra. Sudah beberapa lamanya mereka memusatkan hidup mereka di dalam nafas kedamaian. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Mereka tidak mengerti maksud Witantra. Meskipun anak-anak itu tidak bertanya, namun agaknya Witantra dapat menangkap perasaan mereka. Karena itu maka katanya, "Ranggawuni dan Mahisa Cempaka,
Penduduk padepokan ini yang hanya beberapa keluarga sudah lama sekali tidak melihat kekerasan. Mereka tidak pernah lagi memikirkan kemungkinan seseorang mempergunakan olah kanuragan. Apalagi olah kanuragan untuk memaksakan kehendaknya atas orang lain. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mendengarkan kata-kata Witantra itu dengan seksama. Dan Witantra meneruskan. Selama ini mereka merasa bahwa di tempat ini mereka menemukan kehidupan yang tenang dan damai. Mereka dapat bekerja tanpa gangguan apapun juga, berbakti kepada penciptanya dengan hikmat. Tidak ada persoalan apapun yang timbul di dalam keluarga kecil di padepokan ini. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang masih terlalu muda itu termenung sejenak. Namun kemudian Ranggawuni berkata, "Tetapi kehidupan yang demikian itu agaknya memang sangat menarik, Paman. Sebenarnya aku pun menjadi jemu hidup di lingkungan orang-orang yang selalu bertengkar. Aku kini menyadari bahwa usaha untuk membunuh aku berdua dengan Adinda Mahisa Cempaka adalah akibat dari pertentangan yang pernah terjadi di Singasari. Pertentangan yang selalu diselesaikan dengan kekerasan. Sehingga dengan demikian, aku justru ingin hidup di padepokan ini dengan tata kehidupannya yang tenang dan damai." Witantra menarik nafas. Katanya, "Kau dapat bersikap damai, Ranggawuni. Tetapi kau adalah seorang kesatria. Tugasmu sebagai kesatria menuntut cara hidup yang berbeda dengan mereka yang mengasingkan diri di padepokan ini. Sebagai kesatria kau mempunyai tugas untuk membantu membersihkan segala bentuk yang salah di muka bumi. Kau tidak dapat berpangku tangan, menikmati kedamaian hatimu sendiri, sedangkan di bagian lain dari bumi ini orang-orang lain mengalami penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Kau harus bangkit dan berusaha untuk membantu mereka yang diperlakukan tidak adil itu." Kedua anak-anak muda itu menganggukkan kepalanya. "Kau berdua masih terlalu muda. Pada saatnya kau berdua akan melihat bahwa masih banyak tugas yang belum terselesaikan. Dan agaknya di sepanjang zaman, masih saja perlakuan yang tidak adil itu akan terjadi. Dan karena itulah maka kesatria di sepanjang zaman harus selalu berdiri tegak menunaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga pada suatu saat yang tidak dimengerti, manusia menemukan ketenangan dan kedamaian yang sejati." "Tetapi apakah saat itu akan datang, Paman?" bertanya Mahisa Cempaka. Witantra menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya kedua anak-anak itu sejenak, lalu katanya dengan nada yang dalam. "Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sebagai manusia kita memang mengharap bahwa pada suatu saat kita akan hidup tenang dan damai. Dan agaknya setiap orang memang mendambakan ketenangan dan kedamaian itu. Namun sifat manusiawi tidak terkendali telah mendorong manusia untuk saling bertengkar. Usaha untuk menemukan ketenangan dan kedamaian agaknya memang diusahakan oleh manusia. Tetapi rasa-rasanya bagaikan membagi sebuah bilangan. Semakin lama menjadi semakin kecil, namun kita tidak akan pernah sampai pada ketiadaan bilangan itu." Mahisa Cempaka dan Ranggawuni mengangguk-angguk. Mereka tidak begitu mengerti, tetapi mereka dapat menangkap maksud kata-kata Witantra itu. Karena itulah maka kedua anak-anak itu kemudian mempelajari oleh kanuragan di tempat yang terpencil. Untuk beberapa saat Mahendra masih berada di padepokan itu, sehingga mereka berdua mendapat tuntunan dari Witantra dan Mahendra berganti-ganti. Ternyata kedua anak-anak muda itu memiliki daya serap yang tinggi. Mereka dengan segera menguasai dasar-dasar tata gerak dari ilmu yang diturunkan oleh Witantra dan Mahendra. Meskipun nampaknya baru meloncat-loncat dan berlari-lari saja, tetapi pada dasarnya mereka sudah mulai memasuki latihan-latihan yang mapan. Hampir setiap hari Ranggawuni dan Mahisa Cempaka dibawa oleh Witantra masuk ke dalam hutan yang tidak begitu lebat. Kadang-kadang bersama dengan Mahendra, namun kadang-kadang dengan Mahendra seorang diri. Tetapi yang diberikan oleh Witantra dan Mahendra sama sekali tidak ada bedanya. Dalam pada itu, selagi Ranggawuni dan Mahisa Cempaka mulai dengan mesu diri mempelajari ilmu kanuragan, di Singasari Pranaraja sedang sibuk mencari kemungkinan untuk menyingkirkan Mahisa Agni. Segala cara yang mungkin dapat ditempuh, telah dicobanya dengan sangat berhati-hati. Pranaraja tidak mau justru terjerumus ke dalam kesulitan. Jika masalahnya diketahui oleh Mahisa Agni, maka tentu ialah yang akan lebih dahulu terbunuh. Tentu usaha untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka itu telah diketahui lebih dahulu oleh orang-orang yang kemudian melindunginya, berkata Pranaraja di dalam hati. Dan ia pun tidak mempunyai sasaran lain kecuali Mahisa Agni. Apalagi kemudian Lembu Ampal pun telah hilang pula dari istana.
Lembu Ampal tentu sudah berkhianat dan berhubungan dengan Mahisa Agni untuk menyelamatkan kedua anak-anak itu. Tetapi ternyata ia tidak lagi dapat berbicara dengan Tohjaya. Tohjaya semakin lama nampak menjadi semakin murung. Dan semakin lama sifat pemarahnya semakin menjadi-jadi. Setiap kali Tohjaya tentu berteriak-teriak dan membentak-bentak. Orang-orang yang sebelumnya sangat dekat dengannya dan yang selalu diajaknya berbicara mengenai bidang masing-masing pun tidak luput dari sifatnya yang aneh itu. Hampir setiap orang selalu nampak bersalah di matanya. Para panglima pun menjadi bingung, bagaimana melayani Tohjaya yang semakin aneh. Paseban tidak lagi menarik baginya. Bahkan seolah-olah Tohjaya tidak mau berbicara di dalam sidang. Apalagi sidang yang besar. Kenapa Tuanku Tohjaya seakan-akan berubah mengasingkan dirinya, berkata Panglima Pelayan dalam kepada kawannya, para panglima yang lain. Kawan-kawannya hanya dapat menggelengkan kepalanya. Ada perubahan sifat yang jelas padanya, desis yang lain pula. Namun dalam pada itu Pranaraja berkata pula di antara mereka. Mungkin ada sesuatu yang sedang mengganggu ketenangan pikirannya. Pada saatnya ia tentu akan segera pulih kembali, dan semuanya akan berjalan seperti biasa. Ia masih terlalu muda untuk menghadapi Singasari yang besar. Tetapi arah perkembangannya agaknya berlawanan dengan sifat-sifatnya terdahulu. Kami pernah mencemaskan bahwa ia akan menjadi seorang raja yang terlalu membanggakan diri pada kekuasaannya. Bahkan mungkin agak sewenang-wenang. Tetapi ternyata sebaliknya. Kini ia lebih senang mengurung diri meskipun sifat pemarahnya justru berkembang dengan cepatnya. Ia sangat mudah tersinggung dan seolah-olah kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri, desis seorang senapati. Kalian keliru, sahut Pranaraja. Semuanya itu akan segera berakhir. Kalian tidak usah cemas. Para panglima dan senapati itu mempercayainya. Karena itu mereka dengan sabar menunggu, pada saatnya Tohjaya akan sembuh dari sifat-sifat anehnya. Tetapi ternyata perhitungan mereka itu keliru. Tohjaya justru semakin lama semakin murung. Semakin dicengkam oleh sifat-sifat pemarahnya. Dan para pemimpin Singasari itu pun menjadi semakin heran karena Tohjaya pun semakin lama nampak semakin jauh dari ibundanya. Ibundanya yang sebelumnya adalah orang yang sangat dekat dengannya. Ibundanya yang seolah-olah memegang kendali atasnya. Dengan demikian orang-orang di dalam pemerintahan mulai memperbandingkan Tohjaya yang pemarah itu dengan Anusapati yang telah terbunuh. Meskipun pada umumnya mereka yang kini berkuasa adalah orang-orang yang telah bersepakat untuk menyingkirkan Anusapati, namun sifat-sifat Tohjaya yang semakin aneh itu telah membingungkan mereka. Bahkan seorang dua orang pemimpin yang berkuasa mulai dijalari oleh perasaan kecewa. Dan terlebih-lebih dari itu mereka mulai menyesal, bahwa dengan demikian Singasari tidak berkembang justru menjadi semakin suram dan susut. Dalam pada itu Ken Umang pun menjadi seperti orang yang kebingungan. Setiap hari ia selalu gelisah. Ia tidak lagi menghiraukan anak-anaknya yang lain. Setiap kali ia mencoba untuk bertemu dengan Tohjaya. Tetapi setiap kali Tohjaya telah menghindar dan bahkan membentak-bentak dan berteriak-teriak. Dengan demikian, maka Ken Umang pun lalu menjadi terasing karena tingkahnya sendiri. Bahkan ia seolah-olah selalu diserang oleh perasaan malu. Jika Ken Umang bertemu dengan Pranaraja, maka ia pun selalu bertanya. Kenapa kau belum berhasil membinasakan Mahisa Agni? Apakah kau menunggu kau sendiri terbunuh? Tuan Putri, jawab Pranaraja. Keadaan ini lambat laun telah berubah. Hamba tidak mengerti, apakah sebabnya Tuanku Tohjaya kini bertabiat aneh. Omong kosong. Anakku tidak apa-apa. Apakah Tuan Putri tidak merasakan perubahan itu? Tuan Putri, Tuan adalah ibundanya. Barangkali Tuan Putri dapat berbuat jauh lebih banyak dari kami semuanya. Barangkali Tuan Putri dapat mengetahui sebabnya, sehingga kami bersama-sama akan dapat berusaha memulihkan kegembiraannya, gairah hidupnya dan terlebih lagi bagi kepentingan Singasari. Ibunda Tohjaya tidak segera menyahut. Tuan Putri, tolonglah kami. Tolonglah rakyat Singasari yang menjadi bingung dan tidak menentu. Ken Umang masih saja termenung. Tentu Tuan Putri dapat melakukannya, karena Tuan Putri adalah ibundanya. Tentang Mahisa Agni, serahkanlah kepada kami. Kami akan selalu berusaha. Jika Tuanku Tohjaya mendapatkan gairah hidupnya kembali, maka kami akan segera melakukannya. Bohong, bentak Ken Umang. Kalian akan menipu aku.
Jika kalian memang dapat membunuh Mahisa Agni, bunuhlah. Tentu Tohjaya akan menjadi gembira, karena musuhnya yang paling berbahaya telah lenyap, seperti lenyapnya dua anak yang sampai saat ini tidak terdengar kabar beritanya itu lagi. Tetapi Tuanku Tohjaya tidak pernah menyetujui pembunuhan atas Mahisa Agni itu. Bohong, bohong. Lakukanlah, dan aku akan membujuk Tohjaya agar ia meninggalkan sifatnya yang baru tumbuh itu. Dan hal itu tentu bukan karena sifat-sifatnya dan pembawaannya. Tentu hanya karena ada sesuatu sebab. Dan sebab itu adalah Mahisa Agni. Dalam pada itu Pranaraja semakin terdorong ke dalam kesulitan. Tohjaya sama sekali tidak lagi dapat diketahui kehendaknya dengan pasti. Sedang usaha untuk membunuh Mahisa Agni seperti yang diperintahkan oleh Ken Umang, kadang-kadang membayanginya seperti hantu yang siap mencekik lehernya. Melakukan atau tidak melakukan, Pranaraja merasa dirinya terancam oleh Mahisa Agni yang meskipun nampaknya tidak ingin berbuat apa-apa. Tetapi justru karena ia masih saja nampak tenang-tenang di istana Singasari bersama pengawalnya itulah, maka Pranaraja merasa dirinya dikejar oleh kegelisahan yang sangat. Apakah Mahisa Agni mengetahui bahwa akulah yang mula-mula mendorong Tuanku Tohjaya untuk membunuh Ranggawuni dan Mahisa Cempaka? Ia selalu dikejar oleh pertanyaan itu. Dan setiap kali Pranaraja merasa bahwa tangan-tangan Mahisa Agni seolah-olah telah mencengkamnya. Namun kadang-kadang ketakutannya itulah yang telah memaksanya untuk berteriak di dalam hatinya sendiri. Aku harus membunuhnya. Harus. Selagi Pranaraja dicengkam oleh kegelisahan dan ketakutan itu, maka di padukuhan terpencil Lembu Ampal berusaha menyembunyikan dirinya. Setelah beberapa saat ia terpisah dari kehidupan di istana, maka ia pun mulai jemu dengan kehidupannya yang terpencil itu. Namun Lembu Ampal masih juga selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Di dalam angan-angan Lembu Ampal selalu nampak prajurit-prajurit Singasari mencarinya dari pintu ke pintu. Bukan saja di dalam kota, tetapi juga di pedesaan dan padukuhan-padukuhan terpencil. Lembu Ampal sama sekali tidak mengetahui bahwa Tohjaya seakan-akan sudah tidak mengacuhkannya lagi. Lembu Ampal sama sekali tidak membayangkan bahwa Tohjaya telah berubah menjadi seorang yang hidupnya dipenuhi oleh kekecewaan, malu dan rendah diri karena sifat-sifat ibunya. Namun untuk menutupi perasaan itu, ia justru menjadi seorang pemarah yang tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukan. Perintahnya meledak-ledak tanpa arah, dan hubungannya dengan para pembantunya, para panglima yang pernah mendukungnya menjadi semakin tidak teratur lagi. Untunglah bahwa para panglima yang sudah terlanjur melangkahkan kaki mereka di belakang Tohjaya, masih bersabar. Mereka menganggap bahwa Tohjaya sedang dihinggapi oleh perasaan bersalah atas kematian Anusapati. Namun pada saatnya ia akan menjadi tenang dan akan memerintah Singasari dengan sebaik-baiknya. Dalam kegelisahan dan kejemuan itulah maka Lembu Ampal menilai keadaan dirinya. Ia tidak dapat mengabaikan Mahisa Agni. Hilangnya kedua anak-anak yang harus dibunuhnya itu, tentu atas usaha Mahisa Agni pula. Tidak ada orang yang mampu melakukannya selain Mahisa Agni. Adalah mustahil bahwa seseorang dapat melemparkan kedua anak-anak itu keluar halaman istana tanpa diketahui oleh penjaga. Baru setelah mereka berada di luar, kebetulan seorang penjaga melihat. Seseorang melintasi jalan, katanya di dalam hati. Dengan demikian Lembu Ampal merasa dirinya bukan saja dikejar oleh prajurit-prajurit istana karena ia lari dari tugasnya, tetapi ia merasa ngeri juga setiap ia mengenangkan nama Mahisa Agni. Jika Mahisa Agni mengetahui bahwa Ranggawuni dan Mahisa Cempaka ada di dalam bahaya, maka ia pun tentu tahu bahwa akulah yang akan melakukannya. Pendeta itu tentu mengatakan selengkapnya. Karena itulah maka Lembu Ampal tidak pernah merasa tenang tinggal di satu tempat dalam waktu yang cukup lama. Ia selalu berpindah-pindah dari padukuhan yang satu ke padukuhan yang lain. Kadang-kadang ia berganti nama dan kadang-kadang ia berusaha mengubah wajahnya dengan membiarkan kumis dan janggutnya tumbuh tidak teratur. Namun kemudian memotongnya dan memeliharanya dengan rapi. Dalam kegelisahan itulah maka kemudian Lembu Ampal menjadi seorang pengembara. Ia pergi tanpa tujuan. Ia mempergunakan nama yang berbeda-beda dan bentuk yang berubah-ubah. Ia menyusuri jalan-jalan pedesaan yang sepi dan bahkan sampai ke pinggir hutan. Menjelajahi padepokan-padepokan yang tidak dikenal namanya dan kadang-kadang bermalam di tempat-tempat yang tidak diketahuinya sendiri. Aku telah diburu oleh dosa-dosaku sendiri, keluhnya di dalam hati.
Meskipun aku belum melakukannya, tetapi kesediaanku menerima tugas itu telah membuat aku terlempar dari kehidupan yang wajar ini. Karena itu maka Lembu Ampal berusaha untuk menebus dosanya dengan berbuat kebaikan. Di perjalanan ia melakukan tapang rame. Ia menolong setiap orang yang memerlukan pertolongannya, apapun juga. Sementara itu, ia pun telah berusaha di setiap perjumpaannya dengan kejahatan untuk membasminya. Sebagai seorang prajurit Lembu Ampal mempunyai bekal yang cukup. Ia adalah seorang yang berilmu tinggi, karena ia adalah seorang senapati terpilih di Singasari. Dalam pada itu, di dalam pengembaraannya, tidak disadarinya, Lembu Ampal semakin lama justru semakin mendekati Padepokan Witantra. Tempat kedua anak-anak muda yang dilarikan dari istana Singasari itu bersembunyi. Sebagai seorang perantau maka Lembu Ampal telah berubah sama sekali. Tidak seorang pun yang mengenalnya, bahwa ia adalah seorang senapati pilihan dari Singasari. Setiap padukuhan yang terpencil memang sangat menarik perhatian Lembu Ampal. Kadang-kadang ia menemukan sesuatu yang baru di dalam hidupnya. Di padukuhan atau padepokan kecil dan terpencil ia menemukan manusia yang mendambakan suara nurani kemanusiaannya. Manusia yang hidup dalam jalinan yang erat, mendatar dan meninggi, antara sesama manusia dan hubungan dengan penciptanya. Lembu Ampal berjalan terus. Namun sekali-kali Lembu Ampal masih juga harus mempergunakan kekerasan. Jika ia menemukan perampok-perampok yang tanpa belas kasihan mengganggu penduduk yang memang sudah hidup dalam kesederhanaan, maka ia pun telah berbuat sesuatu, meskipun seandainya harus menimbulkan kematian. Karena dengan demikian Lembu Ampal merasa bahwa dirinya telah ikut serta membantu berkurangnya kejahatan. Tetapi pada suatu saat, rasa-rasanya dada Lembu Ampal terguncang. Ketika ia berjalan menyusuri pinggir hutan yang tidak terlampau lebat, ia melihat 3 orang berjalan beriringan. Seorang yang sudah setengah umur, sedang kedua yang lain justru masih terlampau muda. Sekilas orang yang setengah umur itu memandang kepadanya. Namun perhatiannya pun kemudian terlempar ke arah yang lain. Agaknya orang itu menganggapnya seorang yang sedang bepergian jauh, atau seorang perantau yang berjalan tanpa tujuan. Tetapi dalam pada itu, kehadirannya di tempat itu telah membuatnya jadi sangat gelisah. Kedua anak-anak itu ternyata adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Gila, desis Lembu Ampal. Ternyata kedua anak-anak itu bersembunyi di tempat ini. Namun kemudian timbul persoalan di dalam dirinya. Apakah yang seharusnya aku lakukan? Lembu Ampal menjadi bimbang. Dari kejauhan ia mengikuti ketiga orang itu melintasi pematang. Kemudian menuju ke sebuah padepokan kecil tidak jauh dari hutan rindang itu. Aku dapat membunuhnya. Lembu Ampal menggeram. Namun ia pun kemudian terlempar dalam pertentangan di dalam dirinya sendiri. Sudah beberapa lama ia merantau dan berusaha berbuat kebajikan karena ia merasa dikejar oleh dosa-dosanya. Namun ketika ia melihat kedua anak-anak itu di sebuah padepokan kecil, maka ia telah diguncang lagi oleh nafsu manusiawi yang memang sudah ada di dalam dirinya. Jika aku dapat membunuhnya dan membawa bukti kematiannya, aku akan dapat kembali ke Singasari. Aku akan menunjukkan kesetiaanku kepada Tuanku Tohjaya, berkata Lembu Ampal di dalam hatinya. Namun yang kemudian dibantahnya sendiri. Sudah sekian lama aku berbuat kebajikan. Apa salahnya jika aku pura-pura saja tidak tahu bahwa keduanya ada di tempat yang terpencil ini? Lembu Ampal justru menjadi bingung. Karena itu, maka ia pun kemudian justru masuk ke dalam hutan dan duduk bersandar sebatang pohon. Ia ingin menemukan keputusan yang mantap. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Sejenak Lembu Ampal mencoba merenungi dirinya sendiri. Kehidupan selama ini. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Bersembunyi dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain menghindari pengamatan petugas-petugas sandi dari Singasari dan mungkin juga Mahisa Agni. Sudah cukup lama aku menderita, katanya kepada diri sendiri. Dan sudah cukup banyak aku berbuat kebaikan. Apa salahnya jika aku sekarang memikirkan diriku sendiri? Jika aku berhasil membunuh keduanya, maka aku akan dapat kembali ke Singasari. Bahkan mungkin aku akan menerima hadiah. Aku akan hidup sebagai seorang senapati yang terhormat. Aku tidak perlu lagi ketakutan dikejar oleh petugas-petugas sandi atau oleh Mahisa Agni, karena ia berada di lingkungan keprajuritan. Lembu Ampal menggeretakkan giginya. Dihentakannya tangannya sambil menggeram. Aku harus membunuhnya.
Tetapi tiba-tiba ia teringat kepada Mahisa Agni. Katanya kemudian, apakah Mahisa Agni ada di padepokan ini pula? Sejenak Lembu Ampal termangu-mangu. Namun kemudian ia berdesis. Tentu Mahisa Agni tidak berada di padepokan ini. Tempat ini tentu sekedar menjadi tempat persembunyian saja. Tetapi Lembu Ampal tidak segera dapat mengambil sikap. Persoalan yang lain segera menyusul berurutan. Bukan persoalan duniawi semata-mata, tetapi sudah sekian lamanya ia merasa berjalan semakin dekat dengan Yang Maha Agung. Apakah aku harus menjauhinya lagi? Namun demikian, rasanya ada sesuatu yang mengikatnya di tempat itu. Ternyata bahwa Lembu Ampal tidak berhasrat untuk segera meninggalkan tempat itu. Rasa-rasanya ia masih ingin mengetahui, apakah Mahisa Agni ada di padukuhan itu atau tidak. Persetan, ia menggeram. Aku sudah jemu hidup seperti serigala liar. Aku ingin kembali ke Singasari sebagai seorang senapati besar. Aku ingin hidup di lingkungan istana kembali, dikelilingi oleh serba kebendaan yang menyenangkan. Di daerah perantauan aku hidup seperti seekor burung di udara. Kadang-kadang hinggap sehari 2 hari, kemudian terbang lagi mencari sesuap makanan. Lembu Ampal tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Dipukulnya sebongkah batu padas dengan sepenuh kekuatannya, sehingga batu padas itu menjadi pecah berserakan. Tanganku masih cukup kuat. Ilmuku masih cukup mapan untuk membunuh kedua kelinci itu. Tanpa Mahisa Agni keduanya adalah kelinci-kelinci yang malang. Tiba-tiba Lembu Ampal telah dicengkam oleh nafsu duniawinya kembali. Jika selama ini ia sudah melakukan tapang rame, menolong setiap insan yang memerlukan pertolongannya, bukan saja seseorang, tetapi juga menolong seekor katak yang akan disergap oleh seekor ular, kini ialah yang telah siap untuk menyergap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Dengan membawa bukti kematian kedua anak-anak itu, maka ia akan dapat kembali ke istana dengan sebutan kebesarannya. 1-2 hari Lembu Ampal mempergunakannya untuk menyelidiki apakah Mahisa Agni ada di pedesaan itu. Ternyata ia tidak pernah melihat Mahisa Agni ada di antara Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Setiap kali Ranggawuni dan Mahisa Cempaka hanya ditemani oleh seseorang yang belum dikenalnya dengan baik. Ketika Lembu Ampal melihat Ranggawuni dan Mahisa Cempaka berjalan menuju ke bagian dalam dari hutan yang rindang itu, ia menjadi heran. Apakah yang akan dikerjakannya? Kedua anak-anak itu hanyalah ditemani oleh seorang yang setengah umur dan nampaknya hanyalah seorang penghuni padepokan terpencil itu. Kesempatan itu akan dipergunakan oleh Lembu Ampal melakukan maksudnya. Tetapi tiba-tiba ia mengurungkan niatnya. Ia ingin melihat apa saja yang dilakukan oleh kedua anak itu. Di tengah hutan rindang itu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sudah siap untuk melakukan latihan seperti biasanya. Namun tiba-tiba saja orang yang menemaninya itu berkata, "Hari ini kita tidak akan berbuat apa-apa." "Kenapa, Paman?" "Kita beristirahat. Kita melihat saja keadaan di hutan ini. Meskipun kalian telah cukup lama ada di sini, tetapi kalian tentu belum pernah melihat isinya sampai ke ujung. Hutan ini amat luas." "Tidak. Hutan ini adalah hutan kecil. Tetapi jika kalian tidak ingin menelusuri sampai ke ujung, baiklah kita kembali saja ke padepokan." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka sama sekali tidak mengerti. Kenapa mereka tidak berbuat apa-apa sama sekali? Adalah di luar kebiasaan, bahwa mereka tanpa sebab tidak melakukan latihan apapun juga. Tetapi keduanya tidak membantah. Mereka mengikuti saja kembali ke padepokan tanpa melakukan apa-apa. Lembu Ampal termangu-mangu melihat ketiga orang itu pergi. Sejenak ia berpikir. Tetapi ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh ketiganya. "Aku terlampau bodoh," berkata Lembu Ampal agak menyesal. "Jika aku tidak dipengaruhi oleh keinginanku untuk mengetahui apa saja yang mereka lakukan, maka aku sudah berhasil membunuh mereka dan membawa bukti kematian mereka menghadap Tuanku Tohjaya. Dan besok aku sudah diperkenankan memakai pakaian kebesaranku dengan segenap kehormatan." Namun demikian Lembu Ampal tidak kehabisan akal. Ia yakin bahwa anak-anak itu akan datang kembali. Atau setidak-tidaknya ia akan mendapat kesempatan yang lain. Dengan demikian, maka Lembu Ampal pun masih tetap menunggu. Jika sekali lagi anak-anak itu pergi ke hutan, maka mereka tentu akan segera disergapnya. Di hari berikutnya, Lembu Ampal sudah mengawasi padepokan itu dari kejauhan.
Hatinya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat beberapa orang keluar dari padepokan itu pergi ke sawah. Ia mengharap bahwa kedua anak-anak itu akan ada pula di antara mereka. Tetapi ia menjadi kecewa. Ranggauni dan Mahisa Cempaka tidak beserta dengan orang-orang yang akan pergi ke sawah itu. Apakah anak-anak itu akan pergi ke hutan lagi? Dengan sabar Lembu Ampal menunggu. Ia selalu mengawasi mulut padepokan itu. Sekejap pun ia tidak melewatkannya. Setiap orang yang keluar dari padepokan tidak terlepas dari pengawasannya. Tetapi kedua anak-anak itu masih belum dilihatnya. Apakah aku harus menyerbu masuk ke padepokan itu dan langsung membunuhnya di sana? Ia bertanya kepada diri sendiri. Biarlah. Aku akan menunggu sampai lewat tengah hari. Jika sampai lewat tengah hari kedua anak-anak itu belum juga keluar, maka aku akan memasuki padepokan itu. Aku tidak peduli bahwa penduduknya akan menjadi ketakutan. Namun ternyata Lembu Ampal tidak perlu menunggu sampai lewat tengah hari. Tiba-tiba saja ia melihat kedua anak muda itu berlari-lari. Di belakangnya orang yang dilihatnya kemarin menyertai anak-anak muda itu ke hutan, berjalan pula di belakangnya. Jangan berlari-lari, berkata orang yang mengikutinya itu. Kita pergi ke hutan. Jika aku tidak meleset, aku akan mencari seseorang untuk menjadi kawan kita berlatih hari ini. Ranggauni dan Mahisa Cempaka menjadi heran. Sehingga Ranggauni pun bertanya. Siapa paman? Nanti aku akan memberitahukan. Keduanya tidak mendesaknya lagi meskipun mereka masih tetap ingin tahu. Pamannya itu tentu tidak akan mau memberitahukan sampai saat yang dikehendakinya. Dalam pada itu Lembu Ampal menjadi semakin berdebar-debar. Kedua anak-anak itu benar-benar pergi ke hutan seperti dilihatnya kemarin. Aku tidak peduli apa saja yang dilakukannya, aku ingin membunuhnya sekarang. Dengan demikian maka Lembu Ampal pun merayap mengikuti Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Ia berlindung dan balik sebatang pohon ke sebatang pohon yang lain, sehingga akhirnya ia melihat Ranggauni dan Mahisa Cempaka berhenti di sebuah tempat terbuka yang agak luas. Apakah yang akan mereka lakukan? Bertanya Lembu Ampal kepada diri sendiri. Sejenak Lembu Ampal menunggu sambil berlindung di sebuah gerumbul yang agak lebat. Dari tempatnya ia dapat melihat 3 orang yang berada di tempat yang terbuka itu. Tetapi Lembu Ampal tidak melihat mereka berbuat sesuatu. Mereka bertiga pun kemudian duduk berhadapan sambil berbicara. Tetapi Lembu Ampal tidak dapat mendengar pembicaraan mereka dari tempatnya bersembunyi. Gila, desis Lembu Ampal. Aku tidak peduli. Sudah saatnya aku bertindak. Besok aku tentu akan disambut dengan penuh kehormatan di Singasari. Lembu Ampal telah benar-benar melupakan penyesalan yang pernah mencengkam hatinya, seakan-akan ia merasa telah dikejar oleh perasaan berdosa, sehingga tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi baginya. Namun ketika kedua orang anak-anak muda itu telah berada di depan hidungnya, maka semuanya itu tidak lagi membekas di dadanya. Sejenak Lembu Ampal menunggu. Tetapi karena ketiganya masih saja duduk sambil berbicara perlahan-lahan, maka ia menjadi tidak bersabar lagi. Karena itu, maka ia pun segera bersiap untuk menerkam Ranggauni dan Mahisa Cempaka. Sementara itu, Ranggauni dan Mahisa Cempaka masih saja duduk tanpa mengetahui bahaya yang mengancamnya. Bahkan Ranggauni pun kemudian bertanya. Paman, apakah kita hanya akan duduk diam saja? Tunggulah sejenak. Aku sudah mendengar sesuatu. Ranggauni menjadi heran. Dan Mahisa Cempaka pun bertanya. Paman mendengar apa? Seperti yang aku dengar kemarin. Desah nafas yang selalu mengikuti kita, sejenak ia berhenti, lalu. Nah bersiaplah. Orang yang akan menemani kita latihan sudah siap untuk menjerang. Sekali lagi ia berhenti dan terdengarlah kemudian aba-aba dari mulutnya. Cepat berdiri. Menghadap ke timur. Berpencaran 2 langkah. Ranggauni dan Mahisa Cempaka sudah beberapa lama mengikuti latihan-latihan yang berat. Aba-aba semacam itu sudah sering didengarnya dan dilakukannya dengan baik. Demikian ketika mereka mendengar aba-aba itu, maka mereka pun dapat melakukannya dengan baik. Keduanya serentak meloncat berdiri, menghadap ke timur dan meloncat pula masing-masing 2 langkah saling menjauhi. Pada saat itulah Lembu Ampal meloncat dari persembunyiannya untuk menerkam anak-anak itu.
Tetapi melihat sikap Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, Lembu Ampal terkejut bukan buatan, sehingga untuk beberapa saat ia berdiri termangu-mangu. Dalam pada itu, Ranggawuni dan Mahisa Cempaka pun terkejut melihat seseorang yang loncat dengan senjata telanjang di tangannya. Namun sesaat kemudian terdengar suara Ranggawuni. "Paman Lembu Ampal." Lembu Ampal tidak menjawab. Dipandanginya Ranggawuni dengan tajamnya. Ranggawuni dan Mahisa Cempaka yang sama sekali tidak tahu menahu tentang maksud Lembu Ampal itu pun kemudian melangkah mendekatinya. Mahisa Cempakalah yang kemudian bertanya, "Paman, kenapa Paman berada di sini? Hampir aku tidak dapat mengenal Paman lagi. Keadaan Paman rasa-rasanya sudah sangat berubah. Wajah Paman ditumbuhi janggut dan kumis. Tetapi aku tidak lupa pada tatapan mata Paman yang tajam. Dan, yang membuat aku segera teringat akan Paman, adalah bentuk hidung Paman yang agak lain dari hidung kebanyakan orang. Mancung, dan sedikit melengkung." Mahisa Cempaka tertawa. Ranggawuni pun tertawa pula. "Apakah Paman memang mendapat perintah untuk mencariku? Kasihan. Paman tentu sudah berjalan sangat jauh, sehingga pakaian Paman sudah menjadi kumal. Bahkan sudah bukan pakaian seorang prajurit lagi," berkata Ranggawuni kemudian. Lembu Ampal tidak segera dapat menjawab. Dipandanginya kedua anak-anak muda yang nampaknya masih terlampau bening hatinya. Keduanya sama sekali tidak berprasangka apapun kepadanya. Namun demikian yang sangat mengherankan bagi Lembu Ampal, kenapa keduanya dengan cepat dapat mengenalinya. Meskipun hidungnya agak lain dari hidung kebanyakan orang, namun orang lain akan memerlukan waktu untuk dapat mengenalnya kembali. Ternyata keduanya memiliki kecerdasan ingatan yang luar biasa, berkata Lembu Ampal di dalam hatinya. "Paman," desak Mahisa Cempaka. "Kenapa Paman justru menjadi patung? Kami adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Apakah Paman lupa?" "Tidak, tidak. Tuanku adalah Ranggawuni dan Mahisa Cempaka." "Nah, sekarang, aku ingin tahu, kenapa Paman ada di sini sekarang?" Lembu Ampal tidak segera menjawab. Di dalam dadanya telah terjadi pergulatan yang sengit. Namun tiba-tiba ia menggeretakkan giginya sambil berkata di dalam hatinya, "Persetan! Bahwa aku bertemu dengan keduanya di sini adalah karunia. Agaknya waktu prihatin memang telah lampau, dan aku akan mendapat kesempatan untuk menikmati kebesaranku kembali." Karena Lembu Ampal tidak segera menjawab, maka Ranggawuni pun berkata pula, "Paman, siapakah yang memerintahkan Paman datang ke tempat ini? Barangkali mencari aku?" Lembu Ampal menghentakkan tangannya. Ia tidak mau terpengaruh lagi. Ia harus membunuh keduanya. "Tuanku Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Sebenarnya lah bahwa hamba harus mencari tuanku." "Oh," desis Mahisa Cempaka. "Siapakah memerintahkan Paman kemari dan dari mana Paman tahu bahwa aku ada di sini?" Lembu Ampal termangu-mangu sejenak, lalu, "Semua orang mencari tuanku berdua. Terutama ibunda tuanku. Hamba telah mendapat perintah dari ibunda tuanku untuk mencari. Tidak seorang pun yang tahu bahwa tuanku ada di sini. Karena itu, sebaiknya tuanku segera kembali. Biarlah hamba mengantarkannya." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka termangu-mangu sejenak. Kemudian dipandanginya seorang yang berdiri sambil menyilangkan tangannya di dada. "Paman, apakah benar Paman Lembu Ampal mendapat perintah dari ibunda?" Orang itu tersenyum. Katanya, "Kisanak. Baiklah aku memperkenalkan diri. Aku adalah penghuni padepokan ini. Dan dari kedua anak-anak muda ini aku mengenal namamu. Lembu Ampal." "Ya. Namaku Lembu Ampal," sahut Lembu Ampal. "Aku adalah seorang senapati." Kedua anak-anak muda ini tentu mengetahuinya. "Ya, keduanya sudah menyebut namamu dan jabatanmu. Mereka mengatakan bahwa Kisanak adalah seorang prajurit. Karena itu, biarlah aku membawa keduanya." "Nanti dahulu. Jangan tergesa-gesa. Aku akan mempersilakan Kisanak singgah sebentar di padepokan. Biarlah aku membicarakannya dengan Kakang tentang kedua anak-anak muda ini. Aku kira, jika benar-benar kau mendapat perintah untuk mengambilnya, Kakang tidak akan berkeberatan." Lembu Ampal termangu-mangu sejenak. Namun rasa-rasanya ia selalu dikejar oleh waktu. Ia ingin cepat selesai dan kemudian cepat kembali ke Singasari.
Karena itu maka ia pun menjawab. Aku kira tidak perlu Kisanak. Aku tidak perlu singgah di padepokanmu. Aku minta diri untuk membawa kedua anak-anak ini. Ah, kau aneh. Keduanya harus minta diri dahulu. Keduanya harus mempersiapkan diri dan pakaian mereka. Mereka tentu tidak akan dapat pergi begitu saja tanpa bekal apapun. Mungkin kita orang-orang tua tidak banyak terganggu perasaan lapar dan haus di perjalanan. Tetapi kanak-kanak, banyak minuman dan makanan di sepanjang jalan. Seperti saat ia pergi, maka keduanya pun tidak membawa bekal apa-apa sama sekali. Oh, tetapi, kenapa mereka harus kembali setelah mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tanpa membawa apapun juga? Itu bukan persoalanmu. Lembu Ampal berhenti sejenak lalu. Sebaiknya kau tidak mempersoalkannya lagi. Aku akan membawa keduanya. Aku tidak dapat melepaskan Kisanak. Aku adalah pemomongnya di sini. Aku pemomongnya di istana. Tetapi tiba-tiba saja Ranggawuni berkata, "Ah, Paman bergurau. Bukankah Paman seorang senapati? Tentu bukan seorang pemomong di istana. Paman adalah pemomong sepasukan prajurit di medan perang." Wajah Lembu Ampal menegang. Namun jantungnya berdesir ketika ia melihat wajah Ranggawuni yang bersih bening. Kata-kata itu diucapkan tanpa prasangka apapun juga. Namun Lembu Ampal menghentakkan tangannya sambil berkata, "Aku tidak mempunyai banyak waktu. Minggirlah." Lalu katanya kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, "Marilah tuanku berdua. Hamba akan membawa tuanku kembali ke istana." Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menjadi termangu-mangu. Sementara itu orang setengah umur yang menyertainya berkata, kedua anak-anak itu sudah mengerti apa yang akan terjadi atas dirinya jika mereka kembali ke istana. Itulah sebabnya keduanya melarikan diri. Bahkan sampai saat ini pun keduanya masih selalu dikejar-kejar. Ia berhenti sejenak, lalu, "Kisanak, kenapa kau mencari keduanya sampai ke tempat terpencil itu? Kenapa kau tidak membiarkannya hidup tenang di sini? Keduanya tidak mempunyai kesalahan apapun juga." Wajah Lembu Ampal menjadi tegang. Sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian katanya, "Jadi kau sudah mengetahui tentang kedua anak-anak itu, Kisanak? Kau mengetahui bahwa keduanya harus dibunuh?" Ranggawuni dan Mahisa Cempaka terkejut mendengar pengakuan Lembu Ampal yang tiba-tiba. Meskipun mereka menyadari bahaya yang mengancam, tetapi mereka semula tidak menyangka bahwa Lembu Ampal yang datang dalam pakaian yang kumal dan wajah yang kehitam-hitaman dibakar oleh sinar matahari dan ditumbuhi oleh janggut dan kumis dengan tidak teratur itu adalah dalam rangkaian usaha pembunuhan itu pula. "Baiklah, aku tidak akan berbelit-belit lagi," berkata Lembu Ampal. "Aku minta kedua anak itu. Aku akan membunuhnya dan membawa bukti kematiannya kepada Tuanku Tohjaya." Orang yang mengawani kedua anak-anak muda itu justru tersenyum sambil berkata, "Sebaiknya kau berkata berterus terang. Tetapi aku kira kedua anak-anak muda itu tidak akan membiarkan dirinya terbunuh. Adalah haknya untuk membela diri mereka sendiri." Lembu Ampal menjadi tegang. Tetapi juga Ranggawuni dan Mahisa Cempaka menjadi tegang. "Kisanak," berkata orang yang bersama kedua anak-anak muda itu, "setiap makhluk hidup akan mempertahankan hidupnya secara naluriah. Seekor kelinci akan mencoba melarikan dirinya dari kuku-kuku anjing liar. Apalagi kedua anak-anak muda itu." "Aku tidak peduli," teriak Lembu Ampal. "Membela diri atau tidak, keduanya akan aku bunuh. Kami bertiga, Kisanak. Kau hanya seorang diri." Lembu Ampal mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa berkepanjangan. Katanya, "Apakah artinya kalian bertiga? Apa artinya Ranggawuni dan Mahisa Cempaka? Mungkin kau mempunyai sedikit kemampuan untuk mempertahankan diri beberapa saat. Namun keduanya tidak akan dapat membantumu. Betapapun juga, kami akan bertahan. Jika perlu, aku akan berkelahi." Sementara kedua anak-anak muda itu sempat melarikan dirinya. Sekali lagi Lembu Ampal tertawa. Katanya, "Setiap perlawanan akan membuat kalian bertiga semakin menderita menjelang hari-hari kematianmu." "Paman Lembu Ampal," tiba-tiba saja Ranggawuni memotong. "Aku tidak menyangka bahwa Paman adalah salah seorang dari mereka yang akan mencelakai aku.
Tetapi sebenarnya lah bahwa kami tidak akan menyerah tanpa berbuat apa-apa. Dan tiba-tiba saja Mahisa Cempaka menyela sambil memandang kepada orang yang menyertainya. Jadi orang inikah yang paman maksudkan sebagai kawan berlatih? Orang itu tersenyum. Katanya, ya, inilah yang aku maksud. Dari mana paman tahu bahwa ia berada di hutan ini? Bukankah ia sendiri datang kepada kita? Tetapi paman tentu sudah tahu lebih dahulu. Sejak kita memasuki hutan ini, paman sudah mengatakan bahwa paman akan memberikan seorang kawan untuk berlatih. Lembu Ampal terkejut mendengar pembicaraan itu. Ternyata kedatangannya sudah diketahui terlebih dahulu. Dan itu sama sekali tidak diduganya. Karena itu ia menjadi ragu-ragu. Siapakah yang sudah melihatnya berkeliaran di padepokan ini? Tentu orang-orang dari istana pula. Tidak ada orang lain yang dengan mudah mengenalnya jika orang itu tidak mengenalnya sehari-hari, namun dalam pada itu, sebelum ia sempat bertanya, Ranggawuni telah berkata, Paman Lembu Ampal. Sebenarnya lah bahwa kedatangan paman benar-benar membuat aku gembira. Kehadiran salah seorang yang aku kenal dari lingkungan istana memberikan sedikit obat kerinduan terhadap keluargaku. Tetapi ternyata kedatangan paman justru sebaliknya. Ranggawuni berhenti sejenak, lalu. Tetapi kami adalah anak-anak yang masih ingin hidup lebih lama lagi. Sudah tentu kami tidak akan menyerahkan leher kami, meskipun kepada Paman Lembu Ampal. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.